Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 3 wabarakatuh. akan mempresentasikan tentang sumber daya mineral yaitu gas alam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farel Tavares. Saya Al-Hafidh Muhammad. Saya Birama Ahmad Rajendra. Saya Muhammad Sahril. Sekarang kita akan Baik, masuk ke pertama, sejarah gas alam. Akan dijelaskan oleh Farel Tavares. baik, sejarah gas alam ini di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode penting yang mencakup penemuan, eksploitasi, dan pemanfaatannya. Berikut adalah gambaran singkat sejarah gas alam di Indonesia. Yang pertama, penemuan awal dan eksplorasi tahun 1900-an. Gas alam pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal abad ke-20 pada 1885. Minyak dan gas alam ditemukan di Sumatera, terutama di daerah Langkat dan Rantau, Sumatera Utara. Namun, eksplorasi gas alam lebih intensif baru dimulai pada tahun 1920-an, ketika perusahaan-perusahaan minyak asing mulai melakukan pengeboran lebih mendalam. Pada 1920-an, eksplorasi gas alam secara komersial dimulai. Meskipun minyak lebih dominan pada masa itu, penggunaan gas alam di Indonesia pada saat itu terbatas, dan gas alam seringkali dianggap sebagai produk sampingan dari pengeboran minyak. Lalu yang kedua, era 1950-an sampai 1970-an, yaitu penemuan lapangan gas alam besar. Nah, penemuan besar lapangan gas alam terjadi pada 1970-an. Salah satunya adalah lapangan gas Bontang di Kalimantan Timur. Bontang menjadi salah satu penghasil gas alam terbesar di Indonesia pada 1970-an juga. Pemerintah Indonesia memulai upaya untuk mengembangkan sektor gas alam, terutama untuk tujuan ekspor. Gas alam dari Indonesia mulai diekspor ke negara-negara seperti Jepang dan Taiwan, terutama dalam bentuk LNG atau liquefied natural gas. Proyek pertama ekspor LNG Indonesia dimulai dengan pembukaan fasilitas PLN atau Pabrik Liquid Natural Gas di Bontang pada 1977. Lalu yang ketiga, era 1980-an sampai 1990-an, yaitu ekspor gas alam dan infrastruktur. Gas alam dan infrastruktur Indonesia mulai menjadi salah satu eksportir LNG terbesar dunia pada 1980-an dan 1990-an. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung industri gas alam juga berkembang pesat seperti pabrik-pabrik LNG, pipa, dan terminal ekspor. Beberapa proyek besar lainnya termasuk lapangan gas Tangguh di Papua Barat yang ditemukan pada 1970-an dan mulai dikembangkan pada 1990-an. Lalu yang keempat, era 2000-an sampai sekarang, pengembangan dan tantangan baru. Pengembangan dan tantangan baru pada tahun 2000-an, produksi gas alam Indonesia semakin besar dengan lapangan-lapangan gas baru ditemukan. Dan pengembangan teknologi fracking untuk mengakses gas dari batuan serpi atau shale gas mulai dilakukan. Gas alam di Indonesia tidak hanya digunakan untuk ekspor, tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Gas alam kini digunakan untuk pembangkit listrik, industri, dan kebutuhan rumah tangga. Salah satu proyek besarnya adalah proyek gasifikasi yang mengalirkan gas ke wilayah yang lebih jauh dari sentra produksi. Namun, di Indonesia ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan gas alam, termasuk masalah penyediaan infrastruktur yang belum merata dan ketergantungan terhadap ekspor yang terus meningkat. Indonesia juga menghadapi masalah nih, yaitu penurunan produksi di lapangan-lapangan gas alam yang lama. Dan yang terakhir, tantangan dan transisi energi tahun 2020 kemarin. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Dan meskipun gas alam dianggap sebagai sumber energi yang lebih bersih dibandingkan dengan batu bara dan minyak, transisi menuju energi terbarukan menjadi tantangan besar bagi sektor energi Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur kebijakan yang mendorong penggunaan gas alam untuk sektor pembangkit listrik dan transportasi, tetapi juga semakin fokus pada pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Secara keseluruhan, sejarah gas alam di Indonesia mencerminkan bagaimana sumber daya ini telah berkembang dari penemuan awal menjadi salah satu komoditas penting dalam perekonomian negara, baik itu untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Namun, tantangan terkait
terkait pengelolaan sumber daya dan transisi energi terus menjadi isu yang perlu diperhatikan. Baik, itu sejarah gas alam. Oke, Selanjutnya, selanjutnya itu ada proses pembentukan. Pencairan gas alam. Pencarian gas alam dimulai oleh ahli geologi yang mempelajari struktur dan proses-proses di bumi. Mereka mencari jenis batuan yang berpotensi mengandung gas dan cadangan minyak. Proses pembentukan gas alam meliputi 4 jenis pembentukan gas alam, yaitu pembentukan organik. Gas alam berasal dari sisa-sisa organisme laut dan tanaman yang terkubur di dalam lapisan bumi selama jutaan tahun. Yang kedua, terbentuk bersama minyak bumi. Itu proses panjang pembentukan minyak bumi juga menyebabkan terbentuknya gas alam. Tekanan dan panas merubah sisa-sisa organik menjadi hidrokarbon. Yang ketiga ada migrasi gas. Setelah terbentuk, gas alam dapat membentuk melalui lapisan pori-pori batuan untuk mencapai lapisan yang tertinggi. Yang keempat adalah penyimpanan alamiah. Gas alam dapat terperangkap di dalam struktur batuan tertentu, seperti terjebak di antara lapisan batuan yang impermeable. Gas alam memainkan peran vital dalam menyediakan energi bersih dan efisien untuk berbagai kebutuhan. Manfaatnya yang beragam, mulai dari sumber energi bersih hingga bahan baku industri, membuatnya menjadi aset berharga dalam mendukung perkembangan berkelanjutan. Proses pembentukan gas alam alamiah dan memakan waktu berjuta-juta tahun menunjukkan bahwa sumber daya ini harus dikelola dengan bijaksana. Selanjutnya ada potensi gas alam. Yang kedua ada potensi gas alam. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan gas alam, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Pengelolaan yang efisien dan keberlanjutan dalam eksplorasi serta pemanfaatan sumber daya ini akan menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi gas alam di masa depan. Yang pertama, ada cadangan gas alam yang besar. Indonesia memiliki cadangan gas alam yang signifikan dengan beberapa lapangan gas di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Indonesia diperkirakan memiliki cadangan gas alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor dalam jangka panjang. Dan yang kedua, Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar. Indonesia adalah salah satu eksportir LNG atau liquefied natural gas terbesar di dunia, dengan ekspor gas alam cair ke berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Yang ketiga, ada kebutuhan domestik yang terus meningkat. Kebutuhan gas alam domestik di Indonesia terus meningkat, terutama untuk sektor pembangkit listrik, industri, dan transportasi. Gas alam digunakan untuk menghasilkan listrik sebagai bahan bakar untuk industri pupuk dan berbagai sumber energi yang digunakan untuk rumah tangga. Yang keempat, ada potensi gas dari sumber baru. Selain lapangan gas yang sudah ada, Indonesia memiliki potensi besar di bidang gas alam non-konvensional, termasuk sel gas atau gas serpih dan gas metana batu bara. Potensi gas serpih di Indonesia diperkirakan cukup besar meskipun teknologi eksploitasi seperti fracking belum banyak berkembang di negara ini. Dan yang kelima, ada tantangan infrastruktur dan distribusi. Meskipun Indonesia memiliki potensi gas alam yang besar, tantangan utama terletak pada infrastruktur distribusi. Banyak daerah terutama di luar Jawa yang belum memiliki akses mudah untuk pasokan gas alam, baik untuk rumah tangga maupun industri. Dan yang keenam, ada gas alam sebagai energi transisi. Gas alam dianggap sebagai energi transisi dalam upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara dan mengurangi emisi karbon. Gas alam lebih bersih dibandingkan batu bara dan dapat menjadi alternatif dalam pembangkit listrik sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan. Yang ketujuh, ada potensi investasi dan kerjasama internasional. Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing dalam sektor gas alam, terutama dalam hal pengembangan lapangan gas, infrastruktur LNG, dan teknologi eksploitasi gas non-konvensional. Yang kedelapan ada perubahan kebijakan dan regulasi. Pemerintahan Indonesia terus memperbarui kebijakan energi dan regulasi terkait gas alam, termasuk untuk menarik investasi dan mengatur distribusi gas domestik. Kebijakan yang mendukung penggunaan gas untuk industri pembangkit listrik dan transportasi menjadi bagian penting dari strategi energi nasional. Yang kesembilan, ada tantangan produksi dan penurunan lapangan lama. Beberapa lapangan gas di Indonesia menghadapi penurunan produksi seiring berjalannya waktu, dan pengelolaan lapangan gas lama menjadi tantangan. Oleh karena itu, eksplorasi dan pengembangan lapangan gas baru sangat diperlukan untuk mempertahankan ketahanan energi. Dan yang terakhir, ada peluang penggunaan gas untuk sektor transportasi. Penggunaan gas alam untuk kendaraan berbasis
CNG (Compressed Natural Gas) di Indonesia semakin berkembang. Gas alam dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi yang bersih, mengurangi polusi udara, dan dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya. Secara keseluruhan, potensi gas di alam di Indonesia sangat besar dan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional, baik kebutuhan domestik maupun ekspor. Namun, tantangan seperti infrastruktur, regulasi, dan keberlanjutan produksi perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan pemanfaatan gas alam yang optimal. Itu potensi dari gas alam. Baik, kendala terhadap lingkungan. Gas alam lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara atau minyak dalam hal emisi karbon dioksida CO2. Penggunaannya masih memiliki sejumlah kendala lingkungan. Berikut adalah beberapa kendala gas alam terkait dampaknya terhadap lingkungan. 1. Emisi metana. Gas alam terutama terdiri dari metana, yang merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat. Jika terjadi kebocoran metana selama eksplorasi, produksi, dan distribusi gas alam, dampaknya terhadap pemanasan global bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan CO2. Kebocoran metana dapat terjadi di berbagai titik dalam rantai pasokan, termasuk dalam proses pengeboran dan pengangkutan. Nah, kedua, dampak dari kegiatan eksplorasi dan pengeboran. Kegiatan pengeboran gas alam, terutama di lokasi laut, dalam, atau wilayah yang belum terjamah, dapat mengganggu ekosistem lokal. Aktivitas ini dapat menyebabkan kerusakan pada habitat laut, pencemaran air, serta kerusakan pada biodiversitas yang ada di daerah tersebut. Ketiga, ada kerusakan habitat dan penggunaan lahan. Pengeboran gas alam pengeboran gas alam di darat dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan, mengakibatkan deforestasi, dan merusak habitat alami bagi flora dan fauna. Kegiatan ini juga dapat mengubah pola air tanah dan menyebabkan erosi. Dan yang keempat, penggunaan sumber daya alam yang tak terbarukan. Walaupun gas alam menghasilkan emisi yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, gas alam tetap merupakan sumber daya yang tidak terbarukan. Penggunaan gas alam yang berkelanjutan kan pengelolaan yang hati-hati agar tidak memperburuk ketergantungan pada sumber daya fosil dalam jangka panjang. Yang kelima, pencemaran air. Proses ekstraksi gas alam dari tanah, terutama fracking atau hydraulic fracturing, dapat mencemari sumber air tanah. Penggunaan bahan kimia dalam proses fracking berpotensi mencemari air tanah dan menyebabkan kerusakan pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat dan ekosistem. Dan yang keenam, pengaruh terhadap kualitas udara. Pembakaran gas alam menghasilkan lebih sedikit polutan dibandingkan batu bara. Proses pembakaran masih menghasilkan nitrogen oksida, NOx, dan sulfur dioksida, SO2, dalam jumlah tertentu. Gas alam juga dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketujuh, ketergantungan pada energi fosil. Penggunaan gas alam sebagai sumber energi dapat memperlambat transisi ke energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ketergantungan pada gas alam masih menghambat pengembangan lebih lanjut dari sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan geotermal. Yang kedelapan, proses likuifaksi dan emisi CO2. Proses likuifaksi gas alam untuk ekspor LNG juga membutuhkan banyak energi dan dapat menghasilkan emisi CO2 dalam jumlah besar. Hal ini berpotensi mengurangi keuntungan dari penggunaan gas alam sebagai sumber energi yang lebih bersih. Dan yang terakhir, 9, risiko kecelakaan dan tumpahan. Kecelakaan dalam transportasi gas alam atau fasilitas penyimpanan LNG dapat menyebabkan kebocoran yang merusak lingkungan. Kecelakaan ini berpotensi menyebabkan kebakaran, tumpahan gas, atau kerusakan lingkungan yang luas. Nah, secara keseluruhan, meskipun gas alam dapat menjadi sumber energi yang lebih bersih daripada bahan bakar fosil lainnya, penggunaan gas alam masih memerlukan perhatian terhadap dampak lingkungannya, termasuk kebocoran metana, kerusakan habitat, dan pencemaran air serta udara. Pendekatan yang berkelanjutan dan kebijakan yang ketat sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari sektor gas alam. Ya, Sekian sekian. dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Masih, Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.